Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakal ngajak kalian ikut aku traveling ke surga terdepan Indonesia, yaitu Pulau Serasan, Kabupaten Natuna. So guys, di tengah huru-hara skripsi, ayo kita jalan-jalan. Perjalanan 5 hari 4 malam ini kita mulai dari Sambas. Pagi itu, aku on the way dari rumah sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sampai di Sambas sekitar pukul 6.30. Kemudian, kita melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Kapet yang berada di Kecamatan Semparu. Jadwal keberangkatan kita pada hari itu yaitu pada pukul 10.30. Aku very excited guys, karena ini pertama kalinya aku melakukan perjalanan jauh menggunakan kapal laut. Kita menggunakan KMP Bahtera Nusantara 01 atau kapal Roro. Tiketnya bisa dibeli di pelabuhan dan bisa juga dibeli di dalam kapal ya guys. Harga tiket untuk sekali jalan juga terjangkau kok, cuma Rp58.600 aja. Ini kita beli tiket di dalam kapal guys, karena waktu itu di pelabuhan harus antri belinya. Kita akan memulai perjalanan epik menuju surga tersembunyi di perbatasan. Siap-siap guys, karena petualangan ini melibatkan kapal laut dan lautan Natuna yang luas. Perjalanan laut ini memang panjang, bisa memakan waktu berjam-jam loh. Tapi jangan khawatir, ini kesempatan buat healing beneran. Dan alhamdulillahnya waktu kita pergi, ombaknya tenang guys, jadi kita bisa menikmati laut biru dengan tenang. Saran nih buat kalian yang mau bepergian jalur laut, alangkah baiknya hindari pergi di bulan November sampai Februari. Karena bulan tersebut sudah memasuki musim hujan, jadi ombaknya juga kadang lumayan bisa bikin kapal bergoyang. Pemandangan laut biru ini memang gak ada duanya. Ini view gratis terbaik yang disajikan alam sebelum kita tiba di Serasan. Dan alhamdulillah setelah 8 jam perjalanan akhirnya kita tiba di Serasan. Serasan, I'm coming. Pagi-pagi kita udah diajak sama warga lokal pergi ke kebun durian. Siapa coba yang mau nolak kan? Ketika udah agak siang, kita lanjut pergi ke Pantai Sisih. Untuk masuk ke sini tidak dikenakan tarif ya guys, alias gratis. Masya Allah, lihat guys, cantik kan? Pasir putih dan laut biru yang membentang benar-benar menjadi perpaduan yang sangat indah. Di sini juga terdapat beberapa warung atau kantin, tetapi bukanya di jam sore ya. Selain itu, banyak juga kursi untuk wisatawan bersantai sambil menikmati birunya laut. Ketika udah puas menikmati keindahan Pantai Sisih, saatnya kita pulang guys. Sorenya kita lanjut pergi ke PLBN Serasan. Jarak dari rumah tempat kita menginap menuju PLBN tidak begitu jauh, sekitar 10 menitan guys. Di sini cocok untuk melihat sunset, tapi sayangnya pas kita ke sana sunsetnya nggak terlalu kelihatan karena cuaca yang kurang mendukung. Tapi nggak apa-apa, walau kelihatan sedikit, ini juga tetap indah kok. Oh iya, FYI guys, PLBN ini adalah PLBN laut pertama Indonesia yang beroperasi sejak awal 2022. Dan sekian dulu perjalanan hari ini, kita lanjut besok ya. Hai guys, hari ini kita lanjut petualangan kemana hayo? Yaps, jadi hari ini kita pergi ke Goa Hidung. Penasaran gak sih kenapa dinamakan Goa Hidung? Apa karena bentuknya atau bagaimana ya? Nah, untuk tahu jawabannya, ikutin terus perjalanan kita. Perjalanan kali ini lumayan jauh,
dan menempuh berbagai macam medan jalan. Dari jalan raya aspal sampai masuk ke jalan pegunungan yang berpasir ini guys. Sekarang kita harus turun lagi ke bibir pantai dan jalan kaki menuju Goa Hidung. Dan ini dia Goa Hidung. Jadi, kenapa disebut Goa Hidung? Karena bentuknya seperti lubang hidung, guys. Oh iya, kalau mau kesini sebaiknya ketika air surut ya guys, atau di sore hari. Karena kalau air pasang, aksesnya susah ditempuh. Sekian cerita perjalanan Goa Hidung, kita lanjutkan petualangan di hari berikutnya. Hai guys, kembali lagi di video aku. Jadi hari ini aku dan teman-teman mau pergi ke Pulau Karangaji. Ini kita lagi nunggu kapal di PLBN. Setelah beberapa menit, akhirnya kapal datang dan kita langsung OTW ke kapal. Ini dia pompongnya guys. Jadi di sini kapal yang kayak gini disebut pompong. Lucu kan namanya, pompong. Perjalanan kali ini lumayan jauh guys. Sekitar 30 menitan ini kita akan terombang-ambing di atas pompong. Lumayan juga kan? Untungnya kita udah minum obat jadi gak mabuk laut deh. Oh iya guys, pompong ini punya keluarga teman kita, jadi kita di sini nggak nyewa ya. Kalau nyewa itu harganya kisaran 200 ribuan ya guys. Nah, ini kita sudah hampir sampai guys. Itu dia pulaunya. Dan yeay, udah sampai di Pulau Karangaji. By the way, turun dari pompong ini emang perlu effort banget guys. Karena nggak ada dermaga buat kapal bersandar. Baru sampai, kita malah diguyur hujan guys. Untung hujannya cuma numpang lewat, jadi masih aman. Pulau Karangaji ini adalah pulau kecil yang tidak berpenghuni ya guys. Untuk aktivitasnya sendiri, di sini bisa berenang, snorkeling, memancing, piknik, serta bersantai sambil menikmati pemandangan alam yang mengagumkan. Untuk snorkeling kita harus bawa alat sendiri ya, karena di Serasan pun belum ada yang menyewakan. Dan kalau untuk memancing bisa tinggal beli tali kailnya serta mata pancingnya ya guys. Jangan lupa bawa umpannya juga ya. Nah, ini nih best view I have ever seen. Cantik banget, nggak bohong. Segitu dulu cerita perjalanan di Pulau Karangaji. Next, kalau ada kesempatan, kita main-main ke sini lagi. See you Karangaji! Setelah 30 menit perjalanan laut, akhirnya kita tiba di pelabuhan lagi. Habis ini kita mau langsung pulang ke rumah dan istirahat. Hehe. Masih ada satu tempat yang akan kita kunjungi besok guys. So, ikutin terus perjalanan kita ya. Halo teman-teman. Gak kerasa ya, udah hari terakhir aja nih di Serasan. Hari ini kita akan pergi ke pantai Entebung. Jarak dari rumah ke pantai Entebung sekitar 40 menitan. Dan ini kita udah sampai di pantai Entebung guys. Sama cantiknya dengan pantai Sisi, bedanya kalau di pantai Entebung ini dihiasi dengan bebatuan. Jadi bisa dibilang spot fotonya juga lebih banyak. Ini kita lagi bakar-bakar ikan guys, beli sama nelayan yang baru pulang dari melaut.
Pantai di Serasan indah-indah guys, air laut biru dan suara ombaknya bikin betah. Lain kali kita kesini lagi. Setelah dari Entebung, kita pulang ke rumah dulu guys. Kemudian lanjut beli oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Sambas. Ini kita pergi ke desa Air Nusa buat beli kerupuk ikan asli Serasan. Testimoni jujur dari aku ya, kerupuknya enak banget, bikin nagih. Kalau kesini lagi wajib beli sih, ayo siapa yang mau just tip, haha. Selesai beli kerupuk, saatnya pulang ke rumah dan lanjut packing. Waktu itu kita dapat info pulang pukul 10.30 malam guys, tapi pas sampai di kapal ternyata berangkatnya ditunda jadi jam 12 malam. Kita udah selesai packing guys, kirain pas pulang bawaannya berkurang, malah nambah. Lihat guys, banyak banget yang harus dibawa. Kita sampai nyewa Tosa tahu buat bawa barang-barang ini. Udah di pelabuhan guys, dan diantar sama dedek-dedek gemas. Oh iya, kita juga diantar sama keluarga kita di sini loh guys. Sayangnya lupa nge-record. Suasana di pelabuhan malam itu ramai banget sih. Kalian bisa lihat sendiri nih guys, ramai apa. Ada yang jualan juga loh di sini. Sambil nunggu kapal berangkat, kita bisa jajan di sini. Sebentar lagi kita akan masuk kapal dan akan meninggalkan Pulau Serasan. Ribuan terima kasih buat keluarga di sini. Kami akan merindukan kalian dan Serasan. Sedih sih, tapi di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Untuk itu, terima kasih buat semua pengalaman dan kenangannya Serasan. Sampai jumpa lagi. Pulau Serasan memberikan kenangan yang tak terlupakan, karena perjalanan ini adalah perjalanan pertamaku pergi keluar provinsi. Sedikit informasi, kalau kalian ingin ke sini, kalian bisa lihat info jadwal keberangkatan kapal di Facebooknya Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna. Sekian dulu cerita perjalanan di Pulau Serasan. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita perjalanan aku. See you guys!